Nah, di situ tuh kita dikasihkan recommended spare part list. Jadi parts mana aja yang perlu di stok gitu kan untuk 4 pesawat. Nah, itu tuh totalnya 30 juta USD. Halo sahabat LSCM Podcast, welcome to LSCM Podcast bersama saya, Ninit Indah Arfitrida, dan panggil saja saya Ninit. LSCM Podcast adalah platform di mana kita dapat mendengarkan obrolan yang menarik dan fresh seputar isu logistics and supply chain management. Pada episode kali ini, obrolan yang kami bahas adalah tentang logistics and supply chain management di industri aviasi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, industri aviasi atau industri penerbangan memiliki peran yang sangat penting di dunia transportasi di Indonesia. Tidak hanya transportasi penumpang, namun juga transportasi barang. Apalagi Indonesia memiliki kondisi geografis berbentuk kepulauan, sehingga sudah pasti sektor transportasi udara berpengaruh besar terhadap daya saing logistik. Namun, banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa rantai pasok dalam industri aviasi memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri dibandingkan industri-industri lainnya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan hal tersebut lebih dalam bersama ahlinya. Di sini saya sudah bersama Ibu Ni Putu Ayu Nariswari, ST-MSc, atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Ayu. Halo Ibu Ayu, apa kabar? Halo, baik, Mbak Dinit. Sudah lama tak jumpa ya, Bu ya? Iya, udah lama nggak jumpa, Bu. Iya, sebelum kita diskusi nih, Bu, saya bacakan terlebih dahulu CV singkat Bu Ayu ya, Bu. Oke, Bu. Ibu Ayu saat ini bekerja di PT GMF Aero Asia Tbk sebagai Senior Manager Strategic Procurement. GMF ini kepanjangannya adalah Garuda Maintenance Facility. Pendidikan S1 Bu Ayu dulu di Teknik Industri ITS, Institut Teknologi 10 November, Angkatan 2006. Masih muda sebetulnya. Kemudian pendidikan S2 Bu Ayu dari The University of Manchester dengan bidang keahlian Operations, Project, and Supply Chain Management di tahun 2015. Dan selama S2, Bu Ayu menghasilkan sebuah paper luar biasa. Papernya berjudul Testing an EHP Model, Analytical Hierarchy Process Model for Aircraft Spare Parts, dan diterbitkan di Jurnal Production Planning and Control, publisher Taylor and Francis. Sedangkan untuk work experience Bu Ayu sudah bekerja di GMF sejak tahun 2010 hingga saat ini. Jadi selama tahun 2010 hingga 2013, Bu Ayu sebagai Material Planner for Strategic Procurement. Tahun 2014 hingga 2015, Bu Ayu sebagai Material Planner for Component Availability. Tahun 2015, Bu Ayu sebagai Manager of Regional Aircraft Component. Tahun 2017 hingga 2018, Bu Ayu sebagai General Manager Business Development. Tahun 2018 hingga 2020, Bu Ayu sebagai Executive Project Manager, dan sejak tahun 2020 hingga sekarang, Bu Ayu sebagai Senior Manager Strategic Procurement. Ini Bu Ayu benar-benar sudah menguasai banyak hal terkait logistics and supply chain management di GMF ya, Bu. Baik, tanpa perlu lagi berpanjang lebar, mari kita langsung masuk ke sesi diskusi ya, Bu. Oke, Bu Ninit. Iya, jadi Bu, pertanyaan pertama saya, kira-kira Bu Ayu bisa menjelaskan apa saja sih ruang lingkup permasalahan logistics and supply chain management di dunia industri aviasi, Bu? Oke, jadi kalau permasalahannya lumayan banyak ya, karena industri aviasi ini juga sebenarnya cukup kompleks ya, karena tipe materialnya banyak, terus entitas rantai pasoknya juga banyak gitu kan. Nah, ini memang permasalahannya cukup banyak. Yang pertama itu terkait inventory optimization. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau maskapai itu kan dia pasti ingin menghindari delay, ya kan? Nah, agar menghindari delay itu mereka kebanyakan ingin
kalau ada parts yang perlu diganti itu pengen cepet diganti gitu. Jadi parts-nya itu available on site gitu. Nah, kalau misalnya simpel-simpelnya nih kita bilang oh ya sudah kalau gitu semua materialnya diadakan saja gitu. Tapi itu nggak mungkin kan. Jadi misalnya nih dulu tuh saya pernah ikut program entry into service-nya pesawat 777. Nah, di situ tuh kita dikasihkan recommended spare part list. Jadi parts mana aja yang perlu di stok gitu kan untuk 4 pesawat. Nah, itu tuh totalnya 30 juta USD. Kita nggak mungkin dong kayak ngadain semuanya kan. Jadi makanya itu kita tuh perlu nganalisa lagi gitu berdasarkan essentiality-nya, criticality-nya. Jadi kayak semacam gabungan antara multi kriteria decision making gitu, Bu Ninit kalau misalnya zaman dulu multi kriteria decision making, terus pakai ada rumus-rumusnya juga gitu, pakai Poisson distribution. Jadi itu kompleks sih. Jadi gimana kita nentuin berapa sih titik optimal material yang harus di stok di sebuah MRO gitu. Itu. Nah, ada juga sih yang bilang itu dari IATA, ini reportnya tahun 2015 sudah lama sih. Itu tuh katanya setiap satu pesawat itu rata-rata inventorinya 2,6 juta USD. Jadi ya jadi lumayan banyak, lumayan besar ya value-nya kalau misalnya kita lihat pesawat ada 50 pesawat gitu, airlines bisa kebayang inventorinya berapa. Terus yang kedua itu terkait tipe spare part dan metode pengadaannya. Nah, jadi kalau di pesawat sendiri itu tipe spare part-nya ada yang consumable dan expendable, itu tuh kayak yang sekali habis kayak bolt, nut gitu. Dan ada juga yang rotatable atau repairable. Itu tuh kayak komponen yang harusnya tuh bisa di-repair. Dan kalau misalnya dilihat dari jumlah part numbers-nya, itu tuh yang rotatable dan repairable itu cuma 20% dari keseluruhan part numbers. Kalau dilihat dari jumlah part numbers-nya. Tapi kalau dilihat dari value-nya, itu tuh 95% dari total value. Nah, kita nggak mungkin dong invest, maksudnya menyediakan semua parts itu, semua komponen yang repairable, rotatable itu on-site. Nah, makanya itu perlu ada lagi-lagi nih analisis inventory, jadi optimalisasi inventory gitu kan, inventory management seperti itu. Nah, untuk pengadaannya pun itu lumayan kompleks ya. Jadi nggak kayak misalnya manufacturing itu yang cuma raw material, terus kita beli, habis itu diproses. Ini kalau di MRO lebih kompleks karena nggak hanya consumable yang kita pakai, tapi kita juga harus memanage repair. Jadi di pesawat itu banyak komponen yang bisa di-repair. Jadi ya komponen yang repairable gitu kan, itu harganya bisa ya 90.000. Ya kan nggak mungkin kan kalau komponen 90.000 rusak terus kita ganti, kita beli nggak mungkin. Jadi di-repair. Gitu. Terus juga ada engine, ada EPU, ada landing gear, yang itu juga ada schedule shop visit-nya. Nah, itu jadi metode pengadaannya pun beda-beda. Metode penyediaannya ya, itu beda-beda. Jadi ada yang pakai metode leasing, kita lease engine-nya atau lease komponennya. Ada yang kita invest di GMF karena kita punya in-shop capability, jadi in-house shop capability. Terus ada juga yang pakai kontrak pooling, jadi pooling arrangement itu semacam, jadi kita ini kontrak long term gitu kan, kontraknya long term, terus ada skopnya lumayan luas gitu kan, misalnya di fleet 737NG gitu ada 100 part numbers gitu misalnya, 100 komponen, itu kita kontrakkan. Nah, yang kita maintain itu hanya
service level penyediaannya. Jadi once kita request, misalnya dalam waktu 24 jam, komponen itu harus ada di kita gitu. Gitu. Dalam kondisi serviceable. Seperti itu sih. Dan juga ada lagi sih terkait demand karakteristiknya. Ini kalau di MRO sempat dianalisa. Itu tuh kalau demand karakteristik tuh kan ada yang smooth, ada yang intermittent, ada yang lumpy. Ini yang smooth itu cuma 1% dari keseluruhan part numbers. Sebagian besar itu intermittent. Gitu. Jadi itu memang agak susah ya, karena di maintenance manualnya sendiri itu hanya sebagian kecil parts yang memang sudah ada jadwal replacement-nya. Jadi based on berapa kilowatt hours perlu di-replace. Nah, sebagian besar lagi itu tuh di-replace kalau ada finding, atau kalau dia nggak beroperasi baru di-replace. Kalau dia nggak beroperasi baru di-replace. Nah, itu tantangannya ada di situ juga. Gitu. Sebenarnya sih airline ataupun MRO itu sudah diberikan data MTBUR, jadi mean time between unscheduled removal. Ini dari OEM. Jadi OEM sudah feeding data itu berdasarkan historicalnya mereka gitu kan. Tapi kadang historical mereka itu juga berbeda dengan kondisi operasional airline ini, karena misalnya nih climate-nya beda gitu kan. Misalnya di gurun atau sama di sini kan pasti beda tuh pengaruh dari cuaca terhadap komponen yang ada di pesawat. Nah, kayak gitu. Jadi yang terakhir itu permasalahannya part shortage. Nah, ini sempat kita hadapi dulu sebelum pandemi ya. Jadi pas itu tuh ada shortage untuk LRU atau komponen untuk engine CFM gitu. Jadi mungkin waktu itu OEM-nya, jadi GE itu tidak mengantisipasi adanya ledakan maintenance gitu kan. Jadi sebelum, kalau misalnya pesawat rilis gini kan, dalam waktu misalnya kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun tuh banyak banget yang beli, airline yang beli pesawat itu. Nah otomatis maintenance-nya pun kan mirip-mirip kan, Bu Nindit. Jadi ya misalnya belinya di tahun 2008 nih semuanya. Terus misalnya di tahun 2018 semuanya maintenance gitu kan. Nah ini kayak gitu kejadiannya. Jadi semuanya engine shop visit sampai spare-nya itu langka gitu. Sempat kejadian kayak gitu. Jadi itu juga sih yang terjadi di industri aviasi. Bu Ayu hanya penasaran tentang kapasitas ya Bu, kalau kita berbicara operations ya, inventory management dan lain sebagainya, itu kan semua ada constraint atau batasan kapasitas. Nah, terkait GMF sendiri bagaimana ya Bu kapasitas di GMF? Oke, jadi kalau di GMF itu kita ada 4 hanggar. Ini untuk airframe maintenance. Itu hanggar 1 itu kita khusus untuk pesawat 747 sama 777. Ini kita kapasitasnya ada 2 lines. Terus ada lagi hanggar 2, ini hanya untuk light maintenance, biasanya hanya untuk inspection gitu. Ini kapasitasnya itu bisa sampai 3 pesawat yang wide body atau 6 pesawat yang narrow body. Terus ada juga hanggar 3, itu khusus untuk pesawat A330. Ini kapasitas kita 3 lines, jadi bisa 3 pesawat. Terus hanggar terbaru itu hanggar 4. Ini hanggar narrow body, jadi pesawat kayak 737NG, A320, terus ATR, CRJ, itu kapasitasnya 15 line, dan 1 hanggar painting, 1 line painting, sorry. Gitu. Itu untuk yang airframe. Nah, kita juga ada engine shop, nah itu, terus ada juga landing gear shop sama komponen shop. Jadi lumayan luas lah, lumayan besar kapasitasnya. Mendengar penjelasan Bu Ayu rasanya rumit sekali, banyak sekali. Kita coba ya Bu, kita bedah satu-satu ya Bu. Kita mulai dasar nih Bu. Kalau kita belajar supply chain management kan kita biasanya
memetakan ya siapa saja pelaku-pelakunya di dalam rantai pasok dunia aviasi, di mana di sini Bu Ayu kan lingkungannya spesifik di industri perawatan pesawat ya Bu ya. Itu siapa saja Bu pelaku-pelaku yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan di rantai pasok dunia aviasi, Bu Ayu? Iya, oke. Jadi yang pasti manufakturer pesawatnya ya. Jadi kalau big two manufacturer pesawat itu ada Boeing sama Airbus. Dia tuh dia selain manufacturer pesawat, dia juga itu sebagai kayak OEM dari spare parts-nya gitu. Jadi mereka juga mensuplai parts-parts untuk kebutuhan Boeing atau Airbus itu gitu. Dan selain itu juga ada OEM dari komponen. Jadi manufacturer komponen, misalnya Honeywell atau ada Collins Aerospace gitu. Dan kebanyakan mereka juga maintain repair dari komponen itu gitu. Dan bahkan ada yang maksudnya eksklusif. Jadi komponenku hanya bisa di repair stationku gitu. Ada juga yang kayak gitu. Itu juga terjadi gitu. Nah, itu kan OEM repair station. Terus ada juga OEM engine, itu seperti GE, terus Rolls-Royce gitu. Nah, itu mereka juga selain memproduksi engine, itu juga mereka menawarkan perawatannya juga gitu. Sama. Nah, terus ada juga itu repair station, tapi yang bukan manufacturer gitu. Jadi kebanyakan sih dari airlines ya, misalnya Lufthansa nih, dia punya Lufthansa Technik, misalnya kayak Garuda punya GMF gitu. Seperti itu. Jadi itu yang terkait repair-nya, dan ada juga supplier spare parts, ada chemical, ada painting gitu kan, dan ada juga distributornya. Seperti itu sih entitasnya. Termasuk ground support equipment itu Oh juga ya, termasuk. betul. Iya, itu juga kompleks Bu untuk GSI ya, ground support equipment ya. Itu juga rantai pasoknya kompleks juga atau bagaimana Bu? Itu bukan pesawatnya kan, tapi dia kan supporting apa tuh Bu? Iya, Bu Ayu mungkin bisa menjelaskan. Iya. Kalau GSI itu ada yang misalnya AC car gitu kan. AC car itu kalau pesawatnya lagi parkir misalnya di apron, nah dia yang provide AC gitu, provide AC. Nah, itu AC car. Terus ada juga yang towing traktor. Jadi misalnya pesawatnya mundur atau pesawatnya mau kemana tapi nggak ada pilotnya, nah itu perlu di towing. Itu juga pakai GSI. Nah, kalau untuk GSI sendiri itu lebih simpel ya sebenarnya, karena apa ya nggak terbang karena kalau GSI itu paling spare part-nya ya mungkin tire-nya gitu kan, terus kayak olinya sama lah kayak mobil gitu kan, terus spare part lainnya. Dan memang kalau GSI sendiri itu ada maintenance-nya juga sih, daily, terus berapa itu ada schedule maintenance-nya juga gitu. Tapi ya nggak sekompleks pesawat. Karena terbang, ada rute terbangnya juga pengaruh juga ya Bu Ayu ya, benar. Stocking location untuk persediaannya gitu ya, dengar-dengar ya gitu. Nanti kita bahas nanti ya, mungkin itu agak lompat gitu ya. Iya. Soalnya menarik ya, karena memang pesawat itu terikat di schedule terbangnya sama routingnya, dan routingnya itu pengaruh banget ke ya itu strategi inventory management. Nanti coba kita diskusikan lagi itu setelah kita kan bedah dulu yang simple-simple dulu, ntar kita spesifik benar gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini pertanyaan juga masih global. Kan tadi Bu Ayu menyebutkan banyak sekali permasalahan di dunia aviasi, khususnya di industri perawatan pesawat, dan terdengar semuanya kompleks. Apa ada yang paling kompleks mungkin Bu Ayu kalau ditanya apa sih sebetulnya yang paling kompleks, atau memang yaitu inventory management itu yang paling kompleks atau bagaimana? Kalau menurut saya inventory management ya, karena terutama di
terutama di kondisi sekarang gitu kan, tidak memungkiri bahwa memang industri aviasi ini terdampak kan dengan adanya pandemi. Jadi cash itu penting gitu kan. Jadi kita harus semakin jeli untuk menentukan material mana yang harus dibeli gitu kan. Terus yang harus kita stok yang mana aja, terus berapa kita stoknya, terus untuk kebutuhan berapa bulan, itu harus semakin jeli lagi gitu. Karena di masa sekarang memang cash allocation itu tuh sangat penting untuk semua pelaku industri aviasi. Baik, Bu Ayu. Berdasarkan pengalaman kerja Bu Ayu yang sudah lama sekali ya Bu ya di GMF ya. Terus sekarang Bu Ayu posisinya sebagai material planner dan strategic procurement. Nah, mungkin ini pertanyaannya mulai agak spesifik. Ya, tadi meskipun Bu Ayu sudah sempat menyampaikan, tapi kan masih itu ya luas Iya, gitu. iya. Mungkin bisa disampaikan Bu, apakah ya bagaimana dengan mungkin strategi inventory manajemennya, strategi stok barangnya, mungkin bisa ambil satu case, mungkin itu bisa membantu kita dapat gambaran dari sekian luasnya, sekian kompleksnya permasalahan di lapangan, itu mungkin ada satu case yang bisa membantu kami memahami satu contoh itu kayak gimana sih kompleksitasnya di industri perawatan pesawat. Oke, jadi kalau untuk inventory management ya, ini kita bicara mungkin sebelum pandemi dulu ya. Jadi sebelum ada pandemi itu forecasting dan planning itu tuh kita lakukan yearly. Jadi setiap akhir tahun itu tuh sudah ada kayak agregat planning apa aja sih yang mau dilakukan setahun ke depan dan materialnya perlu apa aja dan kapan dilakukan gitu kan. Nah, jadi dari situ itu material planner sendiri itu sudah dapat men-set. Jadi kita ada ERP juga kan di ini, jadi sistem juga. Jadi sudah bisa di-set itu di sistem bahwa oh ini material ini economic order quantity-nya segini gitu. Terus reorder point-nya segini. Jadi itu sudah otomatis selalu terjaga gitu materialnya. Nah, kalau sekarang ini mungkin saya jadi jump up ke setelah pandemi. Nggak apa-apa Bu, iya nggak apa-apa. Ya. Gimana Bu? Jadi Jadi biar kita bisa tahu bedanya gitu iya mungkin. bedanya. Jadi kalau dulu tuh lebih simple sih sebenarnya. Kalau sekarang ini ketidakpastiannya sangat tinggi ya, karena seperti yang kita ketahui itu demand dari flight traveling by udara itu tuh juga sangat menurun dan demand-nya juga volatile. Tergantung dari kondisi COVID saat itu, jumlah case-nya, terus juga tergantung dari protokol dari pemerintah kan. Jadi itu memang demand-nya volatile sehingga itu pun berdampak ke schedule maintenance. Gitu. Nah, kalau dulu itu kita bikin aggregate planning itu bisa 1 tahun ke depan. Sekarang itu kita bikin planningnya per bulan. Jadi kita lihat per bulan dan planning itu ada planning per bulan, ada planning weekly yang mungkin bisa berubah dan ada juga daily gitu. Dan daily communication antara produksi, planner, dan purchaser itu jadi sangat intens gitu sekarang. Jadi ini sih perbedaan yang mendasar ya dari inventory management atau keplanningan itu dari sebelum pandemi sama sekarang itu. Jadi kalau kita lihat di situasi yang sekarang di mana demand itu sangat tidak pasti, terus resikonya juga sangat tinggi itu perlu cross functional communication yang robust sih di dalam perusahaan gitu kan, antar bidang gitu. Jadi agar segala keputusan yang diambil itu tepat gitu. Karena memang daily berubah gitu. Jadi
selama pandemi ini agak susah ya Bu membuat perencanaan jangka panjang karena ketidakpastiannya sangat tinggi ya karena Betul, pembatasan apa seperti PPKM atau betul. banyaklah ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang Iya, mempengaruhi mobilitas manusia dan salah satunya pengaruh ke sektor transportasi udara begitu ya Bu iya, Ayu ya. heeh, iya. Selain itu Hmm. juga kita kalau dulu kan hampir sebagian material itu tuh udah kita adjust EOQ sama ROP-nya gitu kan di sistem. Mm-mm. Kalau sekarang ini yang kita adjust itu hanya yang fast moving. Jadi hanya yang benar-benar kita perlukan setiap bulannya pasti ada konsumsi itu yang smooth lah mungkin di mana karakteristik yang smooth itu yang kita maintain gitu. Gitu. Kalau yang lainnya itu planningnya jadi by event. Jadi benar-benar ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pastinya semua pelaku di industri aviasi sekarang ini sedang mengalami kesulitan finansial. Jadi cash allocation itu penting. Itu kenapa? Jadi penentuan material mana yang mau dibeli itu tuh sekarang benar-benar berdasarkan event apa yang akan dilakukan gitu. Dan jangka waktu planningnya juga pendek. Berarti kalau dulu kita di kuliah ya Bu ya belajar PPIC itu kan kita membuat rencana semua basisnya kan dari forecast ya. Namun mendengar cerita Bu Ayu nih dalam kondisi pandemi seperti ini bahwa kita tidak tahu bulan depan itu seperti apa gitu ya, Iya, kondisi iya. penerbangan dan lain sebagainya karena itu pengaruh ke ya perencanaan perawatan pesawat itu Benar, sendiri begitu benar, ya. benar. Belum ada pandemi aja udah kompleks, apalagi sudah ada, ada pandemi, Sudah ada ketambahan pandemi. pandemi. Forecast itu gimana, Bu? Meskipun kita tahu ya, dulu waktu kita kuliah Iya, belajar kan kita tahu forecast itu tidak pernah ada yang akurat gitu ya. iya, Namun iya. ini dalam kondisi yang seperti ini, ketidakpastiannya sangat tinggi, apakah itu masih relevan dilakukan forecast? Apakah masih ada item yang relevan untuk dilakukan forecast Oke. atau bagaimana, Bu? Jadi kalau sekarang ini forecast itu kalau dari material planner ya, itu kita ngelakuinnya tiap 3 bulan. Jadi kalau dulu mungkin forecast annual gitu kan, ini kita ngelakuin per 3 bulan, terus tapi ya planningnya berdasarkan nanti dari maintenance planner itu input ke kita gitu di planning 1 bulannya. Jadi memang apa ya, emang masih relevan sebenarnya untuk menentukan sebenarnya inventory kita tuh optimalnya berapa sih gitu kan. Terus untuk budgeting juga sebenarnya. Jadi budgetingnya berapa, nah itu masih relevan untuk itu. Cuma dalam hal pembeliannya untuk planning untuk purchase-nya itu kita lebih rely ke maintenance event yang akan terjadi gitu. Lebih rely on maintenance event gitu ya Bu. Kemudian dari suppliernya sendiri berarti perlu kita GMF perlu lebih demanding kah terkait dengan bahwa sekarang demand-nya lebih sulit nih dilakukan planning begitu ya. Berarti kan supaya tetap perform, berarti kan suppliernya harus harus adaptif juga ya Bu Ayu. Itu bagaimana Bu strateginya? Karena memang kenyataannya memang demand di hilirnya memang ketidakpastiannya tinggi gitu ya, pesawatnya jadwalnya juga nggak bisa, sulit lagi di forecast gitu ya karena pandemi ini. Jadi kan supaya GMF tetap bagus gitu ya melayani customer, bagaimana Bu cara komunikasi ke supplier, karena kan kalau kita bicara supply chain management kan kerjasama ya, kerjasama kan termasuk dengan vendor. Gimana Bu Ayu? Oke, jadi kalau di suppliernya sendiri itu misalnya untuk item yang expendable consumable, mungkin dulu itu memang kita bisa kasih forecast gitu kan setahun ke depan apa aja yang diperlukan, terus konsumsinya berapa gitu kan agar mereka bisa menyiapkan. Nah kalau sekarang ini itu sebenarnya supplier juga mungkin memaklumi bahwa kita nggak bisa kasih forecast gitu kan. Sekarang sih untuk sourcing itu kita multi source ya, karena
mungkin kita nggak bisa seperti dulu lagi, kita single source, terus eksklusif kontrak gitu kan, berapa tahun, itu kita nggak bisa kayak gitu lagi karena resikonya terlalu tinggi gitu. Banyak pelaku-pelaku industri itu yang tiba-tiba menutup bisnisnya gitu kan. Soalnya kita udah punya, sempat tuh ada, kita udah punya kontrak jangka panjang, terus mereka menutup bisnisnya itu, sehingga kita langsung kelabakan gitu kan, kelabakan cari yang lain gitu. Nah, seperti itu sih kondisinya. Oke, Bu Ayu, menarik ya Bu Ayu ya, bahwa sekarang strategi pengadaan jadi bergeser ya, banyak yang bergeser ya Bu Ayu karena ketidakpastian tinggi. Kalau dulu kan kita sering belajar ya di SCM ya, single sourcing itu akan pada beberapa kasus begitu ya, itu akan memberikan kestabilan supply begitu ya. Namun sejak COVID-19 ini muncul di dunia industri, rasanya banyak ya adjusting teori yang selama ini kita pelajari gitu ya. Betul, betul. Jadi kalau ini memang kalau di riset ya bisa menarik sih sebetulnya ya. Nanti kita Iya, cerita iya, lain begitu. iya. Iya. Karena mungkin dulu itu kalau misalnya single sourcing itu oke kalau resikonya rendah ya, jadi lingkungannya stabil gitu kan, lingkungan bisnisnya stabil gitu kan, tidak ada pandemi gitu, jadinya single sourcing tuh memang bagus gitu, karena kita sama-sama belajar juga dengan vendor kita gitu kan, sama-sama mengedukasi, terus dapat harga yang lebih murah juga karena kontraknya misalnya jangka panjang atau gimana. Cuma kalau untuk kondisi sekarang ini memang disruption-nya lumayan banyak ya, jadi emang kayaknya ya perlu adjustment gitu. Bu Ayu, saya cuma penasaran ya, karena yang namanya industri kan pasti ada komponen-komponen itu yang pemainnya ya itu-itu aja, begitu ya, suppliernya itu-itu aja, dan itu berada di luar negeri. Itu bagaimana, Bu Ayu? Apakah ada strategi khusus terkait itu, atau sama saja dengan sebelum pandemi, atau bagaimana, Bu Ayu, Oke, secara jadi umum? kalau jadi emang kita juga mengkategorikan ya vendor-vendor mana aja sih vendor-vendor yang strategis gitu kan, maksudnya yang berimpact langsung ke ke kita gitu kan. Nah, misalnya aja kayak Boeing atau Airbus, dia kan supplier, dia tuh mensupply most of the expendable and consumable kita gitu kan. Nah, dan juga ada beberapa pemain lagi yang punya apa ya, yang value bisnisnya tinggi gitu kan, dan juga berdampak tinggi juga ke operasional. Nah, itu memang di masa-masa sekarang itu relationship dengan vendor-vendor yang strategis gitu kan, yang bisa berdampak gede ke kita, itu tuh perlu dibangun dan perlu ditingkatkan gitu. Jadi apa ya, kayak berkomunikasi, kita sering berkomunikasi, terus kita saling saling membantu lah sebenarnya. Karena semua pasti suffer di masa ini gitu kan. Nah, itu bisa terkait misalnya regular communication gitu kan ya, antara kita dengan supplier yang strategis atau yang prioritas gitu. Nah, itu komunikasinya itu bisa misalnya nih menschedule-kan pengiriman gitu. Misalnya untuk ban gitu kan. Nah, karena kita mungkin cash allocation segini, oke, jadinya pengirimannya per bulan segini 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 gitu. Nah, jadi sama-sama mencari titik tengah gitu dari apa ya, dari kebutuhan masing-masing ya, masing-masing perusahaan pasti punya kebutuhan masing-masing ya, tapi gimana kita bernegosiasi dan mencari titik tengah gitu. Dan juga top level management meeting itu penting sih di masa sekarang, terutama untuk apa ya,
untuk meningkatkan trust dengan rantai pasok yang sangat berpengaruh kepada kita gitu. Misalnya kayak tadi manufacturer-nya gitu. Bu Ayu, sorry kalau pertanyaannya agak lebar lagi ini ya. Tadi Bu Ayu sering nyebut pesawatnya jenisnya Boeing sama Airbus. Memang hanya ada dua jenis pesawat itu ya, Bu. Apakah dari sisi GMF-nya saja mungkin ya? Apakah semua jenis pesawat itu bisa dirawat GMF atau bagaimana, Bu, sebetulnya? Oke, sebenarnya kalau GMF sendiri ini nggak hanya Boeing sama Airbus sih yang kita bisa rawat. Jadi kalau misalnya ini sih capability-nya itu kalau untuk Airbus tuh kita bisa A330, A320. Terus untuk Boeing itu Boeing 737 NG, terus Boeing 777, terus ada juga Boeing 747. Ini sekarang banyak kan buat kargo nih pesawat yang lama. Nah, itu terus ada juga pesawat regional atau yang kecil, itu kayak ATR dan CRJ. Itu terus juga baru-baru ini sih kita masuk ke military aircraft ya, sama IGTE gitu. Helikopter bisa, Bu? Penasaran aja. Nggak bisa. Oh, nggak bisa, beda nggak bisa, beda, Oke. beda. Beda apanya ya, Bu ya? Menarik, sama-sama bisa terbang tapi beda. Beda apanya, Bu Ayu? Buat Iya, orang yang beda. awam. Sebenarnya saya kurang tahu sih seperti apanya, tapi yang pasti kayak regulasinya itu pasti beda, terus maintenance manualnya beda, dan banyaklah hal-hal lain gitu kan yang bikin berbeda. Gitu. Ya, menarik Bu Ayu tadi barusan menyebut kata regulasi. Ternyata regulasi punya pengaruh ke perawatan, industri perawatan, bahkan ke supply chain-nya ya Bu. Bisa diberi ilustrasi Bu, contoh regulasi mempengaruhi supply chain-nya, operations-nya, dan lain sebagainya. Sebab itu kan jauh ya, maksudnya kalau kita kuliah kan kita tidak sampai ke bagaimana regulasi itu mempengaruhi operations, kan tidak ada ya, biasanya langsung optimasi, dimodelkan gitu ya. Gimana Bu? Iya, jadi sebenarnya kalau di industri aviasi ini karena safety itu sangat penting gitu kan, itu regulasi itu perannya sangat kuat di organisasi gitu kan. Jadi kayak misalnya pengaruhnya dengan supply chain itu, regulasi itu mengatur vendor yang boleh di-approve menjadi vendor kita gitu. Nah, itu ada regulasinya. Terus habis itu setiap parts yang kita beli itu harus ada sertifikasinya. Sertifikasi dari regulasi tertentu, misalnya dari FAA atau EASA gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita beli atau misalnya kita beli komponen yang sudah di-repair di misalnya komponen orang lain gitu kan, komponen airline lain, terus habis itu dia jual gitu kan. Nah, kita mau beli itu harus ada dokumen back to birth-nya. Jadi seluruh dokumentasi histori komponen itu dari dia awal sampai sekarang itu harus ada semua. Kayak gitu. Jadi memang di saat kita penerima barang itu diinspek kan, diinspek oleh quality inspector kita, dan di situ kalau misalnya barang itu nggak sesuai dengan misalnya dokumentasi yang nggak lengkap atau apa, itu bisa kita kembalikan gitu ke vendor. Contohnya seperti itu ya, yang regulasi bisa sampai berdampak pada supply chain gitu. Iya, iya Bu. Berarti banyak sekali ya pengaruhnya, terutama ke pengadaan ya sepertinya ya Bu Ayu ya. Iya, baik. Benar. Gitu. Iya, Bu Ayu, sebetulnya saya masih punya banyak pertanyaan, tapi ini pertanyaan terakhir dari saya ya Bu ya, karena kita terbatas oleh waktu juga. Menurut Bu Ayu, ini pertanyaannya kembali agak lebar lagi nih Bu. Apa sebaiknya ekosistem logistics and supply chain yang perlu diciptakan secara bersama-sama nih oleh seluruh pelaku
rantai pasok tadi ya, di industri Mm-mm. aviasi, industri perawatan pesawat, supaya industri ini itu robust dalam menghadapi segala dinamika permasalahan yang ada di supply chain. Contohnya sekarang dinamika masalahnya kan COVID-19 gitu ya, pandemi, Mm-mm. dan kita tidak tahu ke depannya ada permasalahan apa lagi begitu ya, namanya Iya, masalah kan sumbernya benar. macam-macam. Kira-kira menurut Benar. pengalaman Bu Ayu selama ini, kalau Mm-mm. kita ingin menciptakan supply chain yang robust, Mm-mm. itu Apa yang penting iya, gitu kan. oh, Nah, Bu. mungkin yang pertama itu terkait visibility ya, visibility di tiap pelaku rantai pasok. Misalnya dari kita tahu stoknya berapa gitu kan di tiap masing-masing vendor. Nah, itu mungkin bisa menciptakan robust supply chain. Nah, terus yang kedua itu tadi sih sebenarnya ini memang memang membutuhkan effort yang lumayan besar ya karena kemungkinan besar sekarang ini pelaku-pelaku di industri aviasi itu memiliki kontrak yang tadi eksklusif atau single sourcing gitu kan, yang akhirnya menyebabkan apa ya, kalau satu itu fail terus langsung supply chain-nya langsung terdisrupt gitu kan. Nah itu mungkin bisa apa ya, saya nggak tahu sih sebenarnya seperti apa, cuma yang lebih agile gitu. Jadi multi source terus networknya jadi bisa lebih agile. Kalau misalnya source ini nggak bisa, terus kita bisa ke yang second priority kayak gitu. Mungkin itu sih dua itu sih yang paling penting untuk di ekosistem ya secara keseluruhan itu mungkin perlu dipikirkan lagi bersama kayak procurement strateginya seperti apa gitu kan. Karena sekarang ini emang kita transisi ya dari yang dulunya kita hanya mikirin cost efficient gitu. Tapi sekarang tuh kita harus mikirnya tuh lebih ke yang apa ya, yang resikonya kecil atau yang kita bisa fleksibel gitu kan sebenarnya. Itu sih. Baik Bu Ayu, terima kasih banyak Bu Ayu telah bergabung dan berbagi dengan kami hari ini. Kami yakin informasi yang disampaikan dan dibagi oleh Bu Ayu akan sangat mengedukasi siapapun yang menonton LSCM Podcast ini. Baik, sahabat LSCM Podcast, hari ini kita telah belajar banyak sekali tentang logistics and supply chain management di industri aviasi. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di @lscmlab untuk Instagram dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi pada channel YouTube kami di LSCM Lab agar tidak ketinggalan dengan konten terbaru kami. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kami berikutnya.